Pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah BUMN terus berkurang. Data BPS menyebut jumlah BUMN terbanyak terjadi pada tahun 2016, yakni ada 118 perusahaan. Namun jumlahnya terus menurun hingga 2022, tersisa hanya 44 BUMN. Benarkah banyak BUMN yang salah urus dan terlilit utang? Berikut liputan tim Delik RCTI. Utang BUMN yang terus menggunung seolah terus menuai persoalan. Apalagi banyak BUMN yang mengalami jatuh tempo utang pada 2022. Akibat membengkaknya utang, tak sedikit BUMN yang mengalami gagal bayar. Tak sedikit juga BUMN yang terlilit utang bahkan sebelum pandemi COVID-19. Maka hantaman badai pandemi sejak 2,5 tahun lalu makin memperburuk kondisi sejumlah perusahaan plat merah. Banyak faktor yang disinyalir menjadi pemicu BUMN terus merugi. Di antaranya utang yang menumpuk, proyek penugasan hingga salah tata kelola sehingga tak sedikit BUMN yang harus gulung tikar. Banyak sekali BUMN rusak, hancur karena penugasan. Contoh, Bulog meskipun perum, kemudian diberikan penugasan untuk menurunkan harga bawang misalkan. Kemudian diminta untuk melakukan pembelian di market gitu atau impor dan kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Otomatis kan jual rugi. Padahal mereka menggunakan pinjaman komersial. Nah, kalau menggunakan instrumen pinjaman komersial kemudian menjual dengan rugi, pasti akan menjadi utang. Pemberian suntikan modal melalui PMN terhadap BUMN yang sudah kronis alias sakit dinilai cukup membebani keuangan negara. Sebab meski jumlahnya sudah ditambah, tetap saja BUMN tersebut minim kontribusi terhadap negara. Akhirnya pemerintah pun tak punya pilihan selain membubarkan BUMN tersebut. Untuk yang mendapatkan penyertaan modal negara sudah disuntik sama APBN tapi dia tidak perform. Ini salah satu poinnya adalah pada efisiensi di dalam tidak berjalan, tata kelola. Makanya Pak Presiden Jokowi pada waktu itu bilang komisaris direksi bertanggung jawab dan bisa diseret pada ranah hukum apabila secara sengaja membangkrutkan kan. Terkait maraknya BUMN yang sakit hingga harus dibubarkan, Menteri BUMN Erick Thohir menilai hal ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Namun menurutnya yang paling dikhawatirkan jika hal ini terjadi karena adanya kelalaian maupun salah urus oleh jajaran BUMN yang bersangkutan. Nah, itu kan ada dua hal. Satu, karena kalah bersaing, karena mungkin bisnis modelnya sudah tua, tidak bisa berkompetisi lagi, ya itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak boleh, kalau sudah sehat jadi sakit, atau misalnya yang sakit udah sehat jadi sakit lagi, tapi karena oknum, karena individu ya yang mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan. Keberadaan BUMN menjadi perwujudan dari amanat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun penguasaan ini tentunya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, namun harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.